siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Sebelum mulai rapat kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib kita pada siang hari ini. Yang pertama, rapat akan dipimpin langsung oleh Direktur Ibu Meika Devianka. Lalu, peserta rapat wajib mengikuti jalannya rapat dengan tertib. Peserta rapat melakukan pembicaraan selama peserta yang dapat mengganggu jalannya rapat. Pimpinan rapat berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara rapat ini. Saat rapat, peserta rapat diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan acara rapat. Yang kedua, setiap pertanyaan disampaikan dan diajukan pada waktu pimpinan membuka kesempatan untuk maksud dan tujuan tersebut. Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan secara lisan pertanyaan dengan menyebutkan namanya. Setiap pertanyaan dan pernyataan disampaikan langsung ketika sesi tanya jawab dibuka. Dalam menjawab pertanyaan dari sesi peserta rapat, pimpinan rapat dapat meminta anggota direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan tersebut. Keputusan rapat yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud atas mengikat seluruh peserta rapat. Tata tertib ini berlaku sejak rapat ini dibuka sampai dengan ditutup oleh pimpinan rapat. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian hari oleh pimpinan rapat. Selanjutnya, persilakan kepada Ibu Meika membuka rapat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini saya akan membuka rapat. Sudah hadir 27 peserta rapat dan beserta juga manajer dari masing-masing divisi. Pertama ada manajer produksi Ibu Putri Saltis. Selamat siang Ibu. Kemudian manajer pemasaran Ibu Auliarum. Kemudian manajer keuangan Ibu Maitan Putri beserta sekretaris Sharon Abigail. Agenda rapat pada siang hari ini adalah launching produk baru Brightening Fragrance Body Lotion Charming by Scarlett. Dipersilakan kepada manajer dari masing-masing divisi untuk menyampaikan beberapa hal terkait launching produk ini. Mungkin pertama-tama bisa dimulai dari manajer produksi kepada Ibu Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Meika atas kesempatannya. Kami dari tim produksi akan menjelaskan produk kami yang akan segera launching pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Di mana di era sekarang tidak hanya skincare, namun banyak juga yang mencari dan membutuhkan body care, karena body care memiliki peran yang tidak kalah penting dari skincare, yang menjadi salah satu kebutuhan untuk memelihara kesehatan kulit maupun tubuh seseorang. Di mana produk yang akan kami launching memiliki kandungan berupa glutathione yang menjadi bahan utama yang merupakan master antioksidan terbaik atau mother of antioksidan. Lalu niacinamide, vitamin E dan kojic acid yang sudah terbukti aman oleh para saintis di perusahaan kami. Baik, untuk kandungan yang produk kami memiliki manfaat yang ampuh dan juga aman untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama, dan juga melawan penuaan dini atau anti-aging. Baik, untuk detail kemasan, produk kami memiliki bentuk botol plastik dengan memiliki tutup berbentuk pump, memiliki beras sebesar 400 gram dengan isi 300 ml, dan produk kami ini yang akan segera di launching memiliki label berwarna ungu. Untuk sertifikasi BPOM, produk kami telah lulus uji BPOM dan telah memiliki sertifikasi halal MUI pada setiap produknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama dari segi strength atau kekuatan, untuk sekelas produk kami ini memiliki harga yang sangat terjangkau, mudah didapatkan di marketplace atau toko-toko kosmetik offline seperti Dandan dan lain-lain. Menggunakan bahan yang alami, kemasan produk cukup menarik dan mudah dibawa kemanapun. Lalu dari segi weakness atau kelemahan, tekstur produk kami yang kami miliki sangat kental sehingga membutuhkan waktu untuk menyerap di kulit. Lalu setelah pemakaian, efek mencerahkannya tidak langsung terlihat di kulit.
Lalu dari segi opportunity atau peluang, mudah dalam pemasarannya karena seperti yang kita tahu, Ibu Felicia yang merupakan owner dari perusahaan Scarlett cukup terkenal sehingga popularitas yang beliau miliki dapat menaikkan brand dari perusahaan. Lalu memiliki peluang penjualan yang tinggi karena dari produk yang sebelumnya memiliki review dari sosial media yaitu dari YouTube maupun dari TikTok. Lanjut, yang terakhir dari segi threat atau ancaman, semakin naiknya nama produk maka akan semakin rawan pula terjadinya pemalsuan produk oleh orang-orang nakal dan juga orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, banyaknya produk yang setipe yang tidak kalah jauh kualitasnya dari produk kami seperti Sinsui, Love Beauty and Planet dan juga Citra. Demikian pemaparan dari tim produksi, selebihnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri beserta tim atas pemaparan materinya. Saat tadi pembahasan manfaat, seperti yang Ibu katakan bahwa manfaatnya bisa mencerahkan, bisa melembabkan juga ya. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah ini fokus utamanya untuk produk kita itu apa? Lebih ke untuk whitening atau untuk melembabkan? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya, izin menjawab. Untuk produk yang akan segera kami launching ini berfokus pada perawatan tubuh yang mengedepankan manfaat untuk mencerahkan kulit. Karena kandungan utama yang produk kami miliki ini berupa glutathione yang kita tahu memiliki manfaat untuk mencerahkan dan juga menutrisi kulit. Bisa dilihat dari komposisinya, glutathione di sini memiliki kandungan sebesar 40%. Oke, berarti untuk mencerahkan ya. Iya, betul. Oke, bisa lanjut ke materi selanjutnya dari manajer pemasaran Ibu Aulia. Terima kasih Ibu Neta. Selanjutnya yaitu kami tadi dari tim marketing telah menentukan strategi untuk mempromosikan produk Scarlett. Karena produk dari Scarlett ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan, namun lebih sering dipakai oleh remaja perempuan dan juga wanita dewasa. Untuk strategi yang kami pakai yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu word of mouth atau mulut ke mulut. Menurut kami strategi mulut ke mulut ini merupakan cara yang cukup ampuh dikarenakan dapat membuat produk besar ini dikenal oleh orang banyak dengan cara yang beragam. Lalu yang kedua ada endorsement artis dan juga influencer. Karena artis atau selebgram ini mempunyai pengaruh yang cukup besar karena mereka memiliki jumlah pengikut yang banyak. Untuk mempromosikan itu harus dikemas secara konten dan untuk dapat menjangkau lebih banyak audiens. Lalu yang ketiga itu ada iklan melalui Instagram Ads dan juga YouTube Ads. Lalu yang keempat ada membuka kesempatan untuk menjadi reseller. Scarlett ini akan membuka kesempatan bagi seluruh warga Indonesia untuk menjadi reseller yang dimana nantinya kami akan memberikan paket khusus dengan jumlah harga yang relatif terjangkau agar dapat dijual kembali oleh pihak reseller. Lalu yang kelima itu ada membuat konten menarik di Instagram dan juga TikTok dalam bentuk foto dan juga video yang estetik dengan paduan warna cerah dan promosi yang cantik. Tidak hanya konten video atau foto saja, tetapi kita juga akan mengunggah konten giveaway yang hadiahnya itu menarik agar para audiens tertarik untuk mengikutinya. Lalu yang keenam itu kita juga akan memberikan promo-promo menarik. Di saat launching nanti, status piece pertama penjualan kami akan memberikan diskon 40% di marketplace. Karena dengan memberikan diskon di periode tertentu, ini akan meningkatkan angka jumlah penjualan secara besar. Selanjutnya untuk lokasi penjualan produk itu kami juga sudah bekerjasama dengan beberapa pihak pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, yaitu drugstore seperti dan juga Watsons, lalu ada apotik dan lain sebagainya, sehingga jaringan kami itu sudah luas. Mungkin demikian pemaparan dari tim marketing. Oke, baik, terima kasih Bu Aulia Arum beserta tim. Pertanyaan saya adalah kenapa untuk brand ambassador yang dipilih RP-nya? Apakah pengaruh yang dihasilkan dari akun Instagram dan RP-nya ini cukup besar? Baik, izin sebelumnya kami sebenarnya memiliki dua kandidat brand ambassador, yaitu Racha Brand dan juga Sarah Ayu. Tetapi setelah melewati berbagai diskusi, akhirnya kami memutuskan untuk memilih Racha Brand-nya dikarenakan pengikutnya itu ada sekitar 7,1 juta dan juga engagement yang dihasilkan itu lebih banyak, sehingga Racha Brand ini akan meningkatkan jumlah penjualan kita.
Dan juga Rachel Tia ini merupakan salah satu influencer yang paling berpengaruh di Indonesia untuk saat ini. Oke, berikutnya sebelumnya emang udah di riset ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Aulia. Bisa dilanjut ke manajemen keuangan. Gimana? Baik, terima kasih. Kami dari Divisi Keuangan sudah merinci seluruh total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk launching produk Scarlett kali ini, yaitu Brightening Fragrance Body Lotion Charming, dan hal tersebut juga sudah didiskusikan dan persetujuan bersama divisi produksi dan juga divisi pemasaran. Lalu untuk rincian biaya promosi, yang pertama untuk biaya kontrak brand ambassador yang sudah diajukan oleh divisi pemasaran dan juga sudah kami setujui, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Dan promosi yang dilakukan itu melalui sosial media Instagram Feeds dan Instagram Story. Dan untuk biaya iklan billboard itu sebesar 15 juta per bulan. Ini sudah termasuk biaya listrik, biaya izin, dan juga pajaknya. Lalu untuk biaya YouTube Ads yaitu sebesar 6 juta per 3 bulan untuk tayangnya. Dan lalu ada Instagram Ads itu sebesar 7.000 cost per klik, dan diperkirakan kita akan mendapatkan 5.000 per klik, jadi kami sudah menyiapkan sebesar 35 juta rupiah. Lalu total anggaran biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 106 juta rupiah. Selanjutnya untuk rincian biaya produksi produk kita kali ini, yaitu ada harga produksi per satu botol adalah 40.000 dan kuantitas yang telah diproduksi itu 10.000 per botol untuk first launching-nya, dan total biaya produksi yang telah dikeluarkan adalah sebesar 600 juta rupiah. Berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan pembiayaan, maka kami menetapkan harga jual sebesar 55.000 rupiah per botolnya, dengan kuantitas produk yang diproduksi adalah 10.000, dan maka total pendapatan yang akan dihasilkan adalah 550 juta rupiah. Baik, terima kasih seluruh Bu Maita beserta tim. Saya ada satu pertanyaan. Sebelumnya kan disebutkan oleh divisi pemasaran ya, untuk launching status bisnis pertama di marketplace diberikan diskon 40% ya. Apakah diskon tersebut tidak terlalu besar? Terkait harga produksinya itu kan 40.000 ya per pieces, sedangkan untuk harga diskon nanti jadinya per pieces 33.000. Apakah nggak akan lebih? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mita, dan sebelumnya maaf, hal tersebut sudah kami pertimbangkan dengan sangat baik dan tidak akan rugi, dan mengingat promo tersebut dilakukan pada periode yang singkat, yaitu ketika first launching saja, dan juga kuantitas produk yang dipromosin itu dibatasi, dan kita akan, dan dengan adanya promo tersebut kita akan lebih menarik banyak konsumen. Oke, berarti emang sudah diperhitungkan ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Maita dan tim. Oke, baik, karena sudah kita diskusikan dan saya setuju dengan semua hasil kerja kelas tim. Hasil kesimpulan rapat untuk hari ini, launching Brightening Fragrance Body Lotion yang Charming tanggal 23 ya? Tanggal 3 Maret 2023 bisa saya approve. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, pada hari saya akan membacakan hasil dokumentasi pada rapat hari ini. Maaf sebelumnya, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta rapat yang ingin bertanya kepada tim kami. Silakan untuk Ibu Cecil. Baik, saya izin bertanya, bagaimana cara kita bedain produk yang asli sama yang palsu itu nantinya? Oke. boleh langsung dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Cecil. Ibu silakan untuk Ibu Meta menjelaskan. Ya, terima kasih Ibu Cecil atas pertanyaannya. Jadi karena tadi kita sudah lihat di analisis SWOT, produk kita itu rentan akan pemalsuan. Jadi kami sudah mempersiapkan untuk di kemasan itu
akan ada label hologram seperti ini. Di label hologram seperti ini akan ada kode. Kode ini bisa kita akses, bisa kita gunakan untuk ngecek apakah produk yang Anda beli asli atau tidak. Saya akan mencontohkan. Untuk kita bisa ngeceknya itu kita bisa cari verify Scarlet Whitening ya. Kemudian kita isi data diri, masukkan nama, email, domisili, nomor telepon, dan masukkan serial kodenya. Serial kodenya di sini itu SLR9 JTP. Bisa terlihat bahwa produk ini merupakan produk asli ya. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, terima kasih banyak. Akan dibuka satu slot pertanyaan lagi. Cukup Pak, cukup. Untuk sebelum mengakhiri rapat kita pada hari ini, saya akan membacakan agenda rapat kita. Yang pertama adalah launching produk Scarlet Brightening Fragrance Body Lotion. Launching ini akan dilakukan pada 3 Maret 2022. Brightening body lotion ini akan mengedepankan manfaat untuk mencerahkan dan juga menghaluskan. Dari segi kemasan, Scarlet menggunakan botol plastik dengan tutup berbentuk pump dan berisi 300 ml. Scarlet sendiri telah lulus uji BPOM dan telah memiliki sertifikat MUI sehingga dapat dipastikan kehalalannya. Teknik strategi yang akan digunakan adalah word of mouth, endorsement artis, iklan melalui Instagram, YouTube Ads, dan membuka reseller dengan paket khusus. Scarlet akan bekerjasama dengan Rachel Spray-nya sebagai brand ambassador karena pengikut Instagram dan engagement yang dihasilkan Rachel memiliki efek yang besar sehingga Rachel memiliki pengalaman yang kuat untuk mempromosikan Scarlet dan menarik banyak konsumen. Harga produksi per satu botol adalah 40.000 dan kuantitas yang diproduksi adalah 10.000 botol untuk first launchingnya. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah sebesar 400 juta rupiah. Berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan pembiayaan, maka kami menetapkan harga awal untuk 55.000 per botol. Dengan kualitas produk yang telah diproduksi adalah 10.000 botol, maka pendapatannya adalah 550 juta rupiah. Berdasarkan tersebut, launching akan segera dilaksanakan apabila tidak terdapat hambatan. Demikian konferensi kita pada hari ini. Apakah ada sanggahan? Baik. Kami akan segera menutup rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas kerja keras tim dan Ibu Direktur. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap tim dan rekan-rekan semuanya. Boleh tepuk tangan? Semoga akan penjualan produk untuk varian Brightening Fragrance Body Lotion Charming ini sukses dan tinggi, dan semua yang kita telah rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekian dari rapat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.